Salah satu bos tambang di Probolinggo berulah. Sudah di luar batas etika kemanusiaan bos tambang CV Hanilancar Jaya Asyari dan beberapa anak buahnya dengan sengaja serta berencana telah melakukan intimidasi terhadap wartawan dari salah satu media. Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024 siang di lokasi tambang. Tak hanya itu, selain melakukan intimidasi, Asyari dengan beberapa anak buahnya juga berkali-kali hendak melakukan kekerasan fisik sambil melontarkan kata-kata ancaman akan menjiret, mengikat atau mencekik dan mengumpat wartawan tidak akan bisa pulang dengan selamat dari lahan tambang miliknya. Koen tak jiret dekene ate ono popo, ndata oleh no sak montore tak celok no kabe anak buahku. Aku wes ate gowo masa tak parani nang kantore tak obong. Kamu saya jerat atau cekik di sini mau ada apa? Tidak, saya pulangkan sama mobilnya. Saya panggilkan semua anak buah saya. Saya sudah mau bawa masa saya geruduk ke kantornya mau saya bakar. Umpat Asyari dengan nada gaya premannya. Perlu diketahui kejadian ini dipicu adanya pemberitaan sebelumnya yang ditulis oleh salah satu media dengan judul "Tambang di Desa Klampok, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, diduga ilegal." Atas berita tersebut Asyari selaku pemilik tambang tidak terima, kemudian menghubungi wartawan via aplikasi WhatsApp mengundang ketemu di lokasi tambang mengajak duduk bersama dan konfirmasi. Namun di luar dugaan Asyari, selaku pemilik tambang yang notabene menurut beberapa sumber informasi adalah preman, ternyata telah bersiasat dan berencana buruk. Bukan diterima dengan baik kedatangan wartawan dan tim justru dimaki, diumpat, diintimidasi, dan berkali-kali Asyari mencoba untuk melakukan kekerasan fisik terhadap wartawan penulis berita sambil melontarkan ancaman-ancaman beruntung dapat dilerai oleh salah satu rekan-rekan wartawan. Apapun dalilnya Asyari dan beberapa anak buahnya sudah melakukan perbuatan yang disengaja dan direncanakan, yang sudah sangat jelas melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tak hanya itu, bahkan jelas dalam situasi kejadian tersebut ada upaya unsur sengaja dan berencana yang mengancam keselamatan. Karena selain umpatan dan ancaman juga, sempat terekam kamera video rekan wartawan yang lain di lokasi. Di atas tempat duduk tampak beberapa senjata tajam yang diduga sudah disiapkan sebelumnya. Atas kejadian ini, salah satu media berharap kepada aparat penegak hukum agar ambil tindakan sebagaimana yang telah diatur sesuai undang-undang dengan profesional dan proporsional. Jangan ada lagi intimidasi terhadap wartawan apalagi sampai ada kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik. Setiap pemberitaan ada hak jawab jika merasa keberatan dengan narasi berita. Jika perlu tuntut sesuai prosedur hukum, bukan justru melakukan tindakan sengaja melanggar hukum. Ini negara hukum bukan milik preman, ujar rekan wartawan. Melalui legal hukum tidak akan tinggal diam dengan kejadian ini, karena sudah dianggap di luar batas etika kemanusiaan yang beradab. Kami sudah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait hukum. Yang jelas kami tidak tinggal diam, tetap kami lakukan upaya hukum sesuai undang-undang yang berlaku, cetus Apin. Sementara itu, melihat respon publik dari kejadian ini, banyak yang mengasumsikan jika keberadaan tambang di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo tersebut patut mendapat perhatian penegak hukum terkait, baik dari jajaran kejaksaan maupun kepolisian selaku pemangku wilayah hukum. Karena perilaku dan siasat yang disengaja serta terencana Asyari dan anak buahnya, menggambarkan adanya kejanggalan atas tabir rahasia legal tambang. Meski saat kejadian Asyari berdalih jika CV Hanilancar Jaya adalah sebagai pembeli, namun tetap tidak dapat membuktikan jika tambang sah atau lengkap legalitas. Apalagi ada dugaan backup oknum APH. Reputasi serta nama besar garda terdepan penegak hukum Polri benar-benar dipertaruhkan. Buktikan dan usut tuntas tanpa conditional keterlibatan. Adapun dalam konfirmasi sebelumnya, pihak Polres Probolinggo melalui Humas sempat menyampaikan jika tambang tersebut sudah dilengkapi legalitas. Namun hasil cek di website resmi Kementerian ESDM jelas didapatkan keterangan jika CV Hanilancar Jaya masih dalam perizinan sebatas hanya berupa pencadangan.